Ya baik, selamat pagi. Salam kudus buat kita semuanya. Ya selamat pagi Ibu, Bapak. Ya Ibu Bet, selamat pagi. Puji Tuhan semuanya. Ya saudara-saudaraku yang ada di ruangan Zoom meeting. Selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Dan juga yang mengikuti live streaming Facebook, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Dari kampung halaman dari Kabupaten Tapanuli Utara, daerah yang lumayan dingin, cuaca di sini, ya musim hujan juga di sini, tapi kita tetap semangat untuk bersama-sama mengucap syukur di pagi hari ini. Ya terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kesehatan yang kita peroleh semuanya, ya Bapak Ibu Saudara ya. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu mari kita tundukkan hati kita, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kekuatan baru untuk mengucap syukur bersama atas kemurahan hati Tuhan, kebaikan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan kami percaya penyertaan kasih Tuhan selalu sempurna. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang dengan hati yang terbuka, kami menyambut, meresponi semua kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 4 ya. Galatia pasal 4, kita akan masih memperhatikan bagian dari ayat 8, 9, 10 sampai ayatnya yang ke-11 ya. Jadi kemarin kita pada saat siaran dari Bandara Soekarno-Hatta masih ada bagian yang harus saya sampaikan, yang masih harus kita dengarkan pada pagi hari ini dari Galatia pasal 4 ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ayatnya yang ke-8, 9, 10 dan 11 ya. Ya, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk kita semuanya ya, dari ayat 8, 9, 10 ya 11. Demikian firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Ayat 11. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ayat 11 itu. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia, telah menjadi sia-sia. Nah ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya semakin memberikan gambaran yang lebih jelas lagi untuk kita, ya apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di ayatnya yang ke-9 itu, yaitu bagaimana Paulus mengantisipasi ya dan bahkan mengoreksi ya, dengan mengoreksi jemaat Galatia ini, dikatakan bagaimana kamu
bisa berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sebelumnya di episode sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa roh-roh dunia yang lemah dan miskin ini yang menjadi sorotan, yang menjadi perhatian kita, di mana kita sudah melihat bahwa di sini Paulus ingin mengatakan bahwa roh-roh dunia yang lemah dan miskin itu adalah di mana roh-roh dunia, roh-roh penguasa di udara itu selalu ingin untuk ingin mengembalikan ya kehidupan daripada orang percaya itu, cara hidup dari orang percaya itu dari keadaan kehidupan yang baru kepada cara kehidupan yang lama. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang disoroti apa sebenarnya, saudara-saudaraku ya? Yang paling disoroti oleh Rasul Paulus sebenarnya di sini sudah dibuka clue-nya ya. Sudah diberikan petunjuk di ayatnya yang ke-10 itu. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Jadi ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, roh-roh dunia yang lemah dan miskin yang dimaksud oleh Rasul Paulus secara khusus ditujukan kepada jemaat Galatia ini, oleh karena disinilah roh keagamaan daripada agama Yahudi yang ingin yang diajarkan, yang disampaikan oleh para pengajar-pengajar palsu itu, ingin mengembalikan lagi jemaat Galatia yang sudah hidup di bawah kasih karunia, supaya mereka memberikan diri mereka kembali diperhamba oleh apa yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai keinginan daging. Ya, di bagian berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca lebih jauh lagi, sebenarnya Paulus katakan bahwa orang-orang yang mengajarkan ya bahwa saat ini sesudah Yesus Kristus mati disalibkan, atau lebih tepatnya adalah di masa kasih karunia ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang-orang yang sudah kita dimerdekakan, sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan dari segala dosa, di mana Tuhan Yesus telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa sebenarnya posisi kita kan sudah berada di dalam posisi yang sudah sempurna. Amin. Di dalam Kristus Yesus. Tetapi ya, roh-roh dunia ini ingin mengembalikan lagi supaya kita ini menjadi orang yang bisa diperhamba ya oleh orang-orang yang ingin berbangga bahwa mereka bisa mengatur kehidupan orang lain, atau mereka ingin mengintervensi ya secara tidak langsung atau secara halus begitu ya Bapak Ibu Saudaraku, ya bahwa mereka ingin supaya peraturan-peraturan daripada manusia jadinya jadi peraturan-peraturan manusia. Bapak Ibu Saudaraku, kalau saat ini ya keinginan daripada manusia untuk memimpin orang lain itu dengan mendasarkan ajaran atau doktrin yang mereka sampaikan adalah di bawah hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini memang menjadi sangat menarik karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab kita tahu bahwa Paulus itu sudah pernah menjadi orang yang sangat setia ya kepada hukum Taurat, dan dia adalah dulunya sebagai orang Farisi dan ahli Taurat. Dan karena itu ya, ini adalah merupakan pengalaman yang sungguh-sungguh daripada Rasul Paulus di masa yang lalu, bahwa dengan
keinginan dia untuk memenuhi tuntutan daripada hukum Taurat, justru disitulah dia tergoda untuk menjadi seorang pribadi yang cemburu dan iri hati dan penuh amarah, ya, kepada orang lain. Dan kita tahu bahwa disitulah Saulus, dulu namanya Saulus, dia banyak menganiaya murid-murid Tuhan Yesus, ya, pada saat dimana Saulus dalam keadaan belum mengerti tentang iman kasih karunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, jadi roh-roh dunia itu meminta, ya, orang yang saat ini, ya, yang mengandalkan hukum Taurat yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, kalau mereka ingin supaya kehidupan mereka di bawah hukum Taurat, nah, di situ kedagingan dikatakan menginginkan supaya penundukan diri daripada manusia itu jauh dari kasih karunia Allah, ya. Nah, sehingga orang-orang yang datang seperti pengajar-pengajar ke jemaat Galatia ini, mereka ingin berbangga bahwa atas campur tangan mereka, ya, seperti yang dikatakan Paulus di sini, salah satu contohnya adalah sunat, ya. Kalau itu dipenuhi oleh orang-orang yang mereka ajar atau yang mereka pimpin, maka mereka itu sebenarnya adalah karena mereka ingin berbangga bahwa mereka berhasil mengintervensi atau mereka berhasil mengatur kehidupan orang lain sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu merampas kemerdekaan, itu merampas kebebasan di dalam kasih karunia Allah, bahwa tidak ada sesuatu yang dapat bisa ditambahkan lagi oleh manusia untuk pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak ada yang dapat bisa ditambahkan oleh manusia lagi kepada kasih karunia Allah yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan sempurna. Jadi tidak ada orang yang bisa merasa bahwa dia akan menjadi lebih benar, ya, dengan dia berusaha dengan campur tangan manusia, bahwa dia merasa lebih baik dari apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi itu adalah satu cara hidup berjalan mundur, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itulah maka Paulus kita lihat di sini mengantisipasi, ya, dengan baik. Dan dia katakan di ayatnya yang ke-10 itu, ya, tadi dikatakan, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, ya, bulan-bulan, masa-masa, tahun-tahun, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, ini adalah merupakan suatu semangat di mana orang-orang menganggap bahwa di hari-hari tertentu dia akan melakukan sesuatu untuk membuat dia menjadi terlihat lebih benar, lebih suci. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa Tuhan itu saat ini di dalam kasih karunia Allah menyucikan diri manusia. Jadi tidak ada tanah suci, ya, Bapak Ibu Saudaraku, bulan suci, hari suci, tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Saat ini Tuhan menyucikan manusia dengan darahnya. Amin. Dengan darahnya yang tertumpah di atas kayu salib, Tuhan Yesus menyucikan segala dosa manusia. Ya, Tuhan Yesus menyucikan hati nurani manusia. Jadi orang-orangnya yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus bukan tempatnya, bukan tanahnya, bukan kotanya. Ya, karena sekarang Tuhan Yesus yang mengenalkan dirinya kepada manusia adalah di dalam tubuh Kristus yang secara rohani. Jadi bukan secara hal-hal fisik, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, itulah sebabnya dengan upaya orang-orang yang datang kepada jemaat Galatia ini dengan roh agamawi ingin mengembalikan mereka, menarik kembali mereka untuk terikat kepada hukum Taurat, maka Paulus katakan itu sesungguhnya adalah cara roh-roh dunia yang lemah dan miskin ingin mengembalikan kamu lagi untuk menjadi akan
yang akan diperhamba oleh mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kerohanian manusia itu ya akan menjadi tergantung kepada tokoh tertentu atau bergantung kepada lembaga tertentu, ya kelompok tertentu, organisasi tertentu. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah upaya untuk merampas kemerdekaan daripada orang percaya di dalam Kristus Yesus yang diusahakan oleh orang-orang atau kelompok yang ingin merasa bahwa merekalah yang berhak untuk menafsirkan apa yang harus dilakukan oleh manusia atau kelompok yang mereka pimpin. Bapak Ibu Saudaraku, persis itulah yang dialami oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, karena ya pada saat dia belum mengenal kasih karunia ini, saudaraku, dia mendengar bahwa ada murid-murid Tuhan Yesus ya di antara bangsanya yang mengatakan kelompok murid-murid Tuhan Yesus ya, dan Yesus yang bangkit dari antara orang mati ya, memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku menjadi satu berita yang sangat membuat Rasul Saulus pada waktu itu terusik begitu ya, masa lalu daripada Saulus itu merasa terusik begitu ya. Jadi dia tidak mau ada orang lain memberitakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia yakini sebagai Farisi, sebagai ahli Taurat ya. Dia tidak mau dan dia tidak ingin ada orang yang memberitakan sesuatu yang berbeda dengan keyakinan dia sebagai orang Yahudi. Jadi karena itu kita tahu dia menganiaya para pengikut Yesus pada saat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itu adalah merupakan suatu bentuk daripada perhambaan ya yang pernah dialami oleh Saulus, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia mau supaya semua orang tunduk menurut keyakinan dia. Tidak boleh orang lain berbeda, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, karena itu coba kita lihat dulu secara sedikit lagi lebih detail contohnya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Paulus benar-benar ya dapat dipercaya Bapak Ibu Saudaraku apa yang disampaikannya, bahwa saat ini bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus, kasih karunia Kristus itu sudah sempurna ya, sungguh sudah sempurna diterapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan itu berbeda dengan apa yang terjadi pada masa ketika hukum Taurat diterapkan di dalam kehidupan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel ya. Jadi kita lihat dulu Bapak Ibu Saudaraku di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ya. Matius pasalnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita saudaraku ya, bahwa roh-roh dunia yang lemah dan miskin ini, kata Rasul Paulus ya, yang selalu kalau di Alkitab terjemahan berbahasa Inggris lebih tepatnya dikatakan pengemis begitu ya, selalu meminta ya. Nah itu, jadi belum merasa terpuaskan dalam imannya. Jadi kita lihat contohnya Bapak Ibu Saudaraku ya, di Matius pasal 6, dan di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ya, kepada orang Israel bagaimana mereka berdoa ya, bagaimana mereka berdoa. Bapak Ibu Saudara ya, apa yang diminta oleh murid-muridnya di situ Bapak Ibu Saudaraku dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di situ di Matius pasal 6. Kita ambil contohnya Bapak Ibu Saudaraku ya, terkhususnya kita lihat di ayatnya yang ke-11. Diminta apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jadi di situ sudah ada suatu motivasi
selalu merasa kurang, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Selalu merasa kurang, ya, setiap hari dikatakan Bapak Ibu Saudara, merasa kurang. Ini bukan makanan secara rohani, tapi ini adalah makanan secara fisik, secara jasmani Bapak Ibu Saudaraku, ya. Roti, ya, seperti yang dialami oleh orang Israel pada saat di padang gurun, Bapak Ibu Saudaraku, di mana Tuhan dalam perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan selalu memberikan makanan roti manna bagi bangsa Israel untuk mengenyangkan mereka dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan orang Israel sering bersungut-sungut, ya, sering bersungut-sungut, komplain Bapak Ibu Saudaraku kepada Musa, kepada Tuhan untuk urusan, yaitu perkara-perkara masalah urusan makanan dan minuman, dan itu yang sering memicu sungut-sungut yang timbul, yang muncul dari hati orang-orang Israel, sehingga Tuhan memandang itu adalah sesuatu yang sangat jahat, seolah-olah Tuhan tidak sanggup atau Tuhan tidak mempunyai rencana yang baik bagi kehidupan mereka, ya, sehingga mereka kalau kekurangan sedikit saja makanan, mereka langsung bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah sehingga di sini kita lihat dalam doa ini, ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, meminta, semangatnya adalah, spiritnya adalah meminta terus, walaupun di situ banyak hartanya, banyak uangnya, ya, banyak makanan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, semua barangkali tersedia ada di dalam kulkas, segala makanan, segala minuman. Tapi tetap aja Bapak Ibu Saudara, rohnya selalu ingin meminta terus, berikan kami makanan kami hari ini secukupnya. Ya Bapak Ibu Saudaraku, sampai berapa banyak, ya, secukupnya itu, ukuran secukupnya itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, semestinya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita percaya bahwa setiap hari Tuhan mencukupi apa yang kita butuhkan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-12. Ayat 12 dikatakan apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita cermati dengan baik Bapak Ibu Saudara, untuk apa Yesus mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, adalah untuk mengampuni, ya, dosa kita. Dan berapa banyak dosa kita yang sudah selesai diampuni oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata apa? Sudah selesai, amin. Ya, sudah saudaraku, sudah selesai. Nah, sehingga dalam hal bagaimana kita melihat pekerjaan Kristus atau kasih karunia Tuhan ini, ya, itu saat ini sangat berbeda jauh Bapak Ibu Saudaraku. Kontras sekali ketika orang Israel hidup di bawah hukum Taurat, mereka selalu meminta. Dan orang Israel, tentunya kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, mereka berusaha untuk, ya, menutupi rasa bersalah, ya, guilty feeling mereka, rasa berdosa mereka. Mereka ingin menutupi rasa bersalah, rasa berdosa mereka dengan usaha mereka, ya, dengan mempersembahkan korban-korban bakaran Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mereka harus mencari, mereka harus menyediakan, ya, mereka harus berbuat ini dan itu dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi perasaan kekurangan itu Bapak Ibu Saudaraku selalu terus timbul di hati orang-orang Israel karena mereka terus merasa tidak cukup. Ya, memang betul Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang dipersembahkan oleh manusia supaya dia mendapatkan penebusan dan pengampunan atas dosa-dosanya tidak akan pernah bisa cukup. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, seperti yang dikatakan oleh Daud, ya, saudaraku. Di Mazmur 49 dia katakan apa? Terlalu mahal, ya, harga penebusan daripada jiwa manusia itu, sehingga
tidak memadai apapun yang dilakukan, apapun yang dipersembahkan, seberapa banyak pun ya air mata yang ditumpahkan untuk mengharapkan supaya jiwanya bisa tertebus dari pengorbanan-pengorbanan manusia, itu tidak akan ada yang bisa memadai. Tidak akan ada yang bisa mencukupi. Jadi kenapa ya sekarang sesudah Yesus Kristus melakukan semuanya untuk kita, sesudah Yesus Kristus mengorbankan dirinya, ya darahnya ditumpahkan dan nyawanya diserahkan menggantikan kita yang berdosa, kenapa sesudah semuanya telah dilakukan oleh Yesus Kristus, ya manusia saat ini masih terus juga merasa kurang terus, ya meminta terus supaya dosa-dosanya dihapuskan. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Jadi sampai apalagi yang harus dibuktikan oleh Tuhan untuk manusia itu supaya dia yakin dan percaya bahwa dosa-dosanya sudah diampuni semuanya. Karena firman Tuhan sudah mengatakannya demikian Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah spirit daripada orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ya, yang selalu merasa tidak puas, ya, selalu menuntut terus Bapak Ibu Saudaraku. Ya karena roh-roh dunia yang lemah dan miskin, Paulus katakan saat ini, itulah yang diinginkannya untuk ingin memperhamba, ya, ingin memperbudak, ingin membelenggu kerohanian daripada manusia saat ini, ya, dengan mengajak orang-orang supaya mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan perbuatan-perbuatannya sendiri. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita sangat penting mencermati lebih dalam lagi tentang kasih karunia Tuhan yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasul Paulus tadi, ya di Galatia pasal 4 itu, dengan membandingkan ya apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus di Efesus pasal 4-nya yang ke-32. Efesus 4 ayat 32. Ya, tentang penebusan, ya, pengampunan dosa-dosa kita, segala dosa kita. Seperti apa orang dulu ketika hidup di bawah hukum Taurat, dan sekarang sesudah kita hidup di bawah kasih karunia, tidak di bawah hukum Taurat lagi, ya Bapak Ibu Saudaraku, seperti apa sekarang kita mengimani, mempercayai kebenaran firman Tuhan tentang pengampunan, penebusan akan segala dosa kita. Kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-32, ya. Efesus 4 ayat 32. Paulus katakan apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus. Kata sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus menunjukkan ya bahwa ini adalah pekerjaan yang sudah selesai, ya kasih karunia Tuhan yang sempurna telah mengampuni kita oleh Yesus Kristus, ya di dalam Kristus Yesus, di dalam darahnya kita telah diampuni, kita telah ditebus dari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita sekarang ini ya dengan keyakinan bahwa semua dosa kita sudah diampuni dan kita harus merasa puas dengan kebenaran ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita tidak boleh merasa lagi gelisah terus bahwa seolah-olah Tuhan tidak mengampuni kita, ya seolah-olah Tuhan belum menebus hidup kita, seolah-olah Tuhan belum melakukan yang sempurna bagi kehidupan kita, sehingga kita merasa kekurangan terus, minta terus, ya supaya dosa kita dihapuskan. Bagaimana lagi caranya Tuhan menghapuskan dosa kita Bapak Ibu Saudara? Tidakkah cukup kematiannya? Ya, tidakkah cukup darahnya yang kudus itu telah ditumpahkan menebus dengan harga kekudusan darah Kristus, darah Tuhan sendiri telah ditumpahkan, dan Yesus berkata sudah selesai. Tidak cukupkah itu untuk meyakinkan kita bahwa kita sangat dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan itu sangat baik untuk kita Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita
masih mengharapkan supaya ya ada lagi cara yang lain, cara di bawah hukum Taurat, yang terikat dengan hukum Taurat, yang selalu merasa kurang terus. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan ya mengajak dan meminta supaya kita semuanya, ya semua manusia, menghargai apa yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal Yesus Kristus dari sungguh-sungguh dari hati kita. Kita meresponi itu, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa ya dikatakan tadi, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bukan belum mengampuni, tapi sudah selesai, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita harus merasa puas dengan kebenaran yang sempurna ini. Harus merasa puas di dalam kasih karunia Tuhan ini. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi itu adalah kebebasan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati dan jiwa kita. Jadi kita tidak bisa lagi kembali kepada roh-roh dunia yang lemah dan yang miskin, yang ingin memperhamba hidup kita lagi dengan membuat perasaan-perasaan, menciptakan perasaan-perasaan di dalam diri kita ini, bahwa kita ini seolah-olah belum mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus, dan ya kita cukup mengucap syukur saja kepada Tuhan dengan kebaikannya. Amin, Bapak Ibu Saudara, karena bukan usaha kita, bukan perjuangan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bukan kerja keras kita, tetapi Yesus yang melakukannya untuk kita. Dan itu sudah dilakukannya 2000 tahun yang lalu. Sekarang kita menerimanya melalui iman kepada firman kasih karunia-Nya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu contoh ya yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, bahwa jangan kamu kembali lagi kepada keinginan dunia yang ingin memperhambakan kamu lagi. Karena sekarang ya kita lebih baik hidup di dalam kasih karunia yang telah memerdekakan kita. Kita mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan, karena Tuhan itu telah menyediakan yang terbaik bagi masa depan kehidupan kita yang sungguh mulia bersama-sama dengan Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apa yang mau dikatakan di sini ya Bapak Ibu Saudaraku adalah, ya saya kasih ilustrasi dulu untuk bisa lebih memudahkan kita, Bapak Ibu Saudara, memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di Galatia pasalnya yang keempat ini, ya, yaitu supaya kita jangan kembali lagi kepada sistem masa yang lalu, sistem kehidupan masa yang lalu. Ini tidak susah dipahami Bapak Ibu Saudaraku, ya. Saya kasih contoh misalnya dengan perangkat atau alat-alat gadget yang kita miliki saat ini, seperti handphone misalnya, smartphone Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, dulu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama kali saya mempunyai telepon genggam, handphone Bapak Ibu Saudaraku, itu Nokia 3310 Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan itu bukan, setahu saya itu bukan sistem Android, ya, bukan touch screen seperti sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sekarang kalau itu dibandingkan dengan Samsung Galaxy S24 Bapak Ibu Saudaraku, saudaraku ingin menggunakan yang mana sekarang ini untuk membantu saudara dan saya untuk memperlancar tugas-tugas kita? Yang mana Bapak Ibu Saudaraku? Tentunya kita memakai yang terbaru, bukan? Amin. Tapi kalau orang misalnya berpikir bahwa dia akan lebih mudah untuk berkomunikasi, mengerjakan pekerjaannya, mempermudah pekerjaannya dengan menggunakan ya yang lama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu berarti ada yang salah di dalam sistem informasi yang didapatkan orang itu. Ada yang keliru di situ. Benar Bapak Ibu Saudara? Iya. Jadi kenapa kita kembali kepada yang lama kalau yang baru sudah menjadi satu cara yang terbaik untuk memudahkan kita melakukan segala sesuatu yang
yang kita perlukan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saat ini Saudaraku, ya ibaratnya seperti itulah ya kasih karunia Allah itu. Kenapa kita mau kembali lagi kepada sistem hukum Taurat, ya di mana dikatakan di situ adalah roh-roh dunia ingin memperhamba pikiran dan perasaan kita, sementara sekarang ini kita sudah hidup di dalam kasih karunia Allah yang membebaskan kita dari ya segala kekhawatiran dan segala ketakutan. Kasih karunia Allah saat ini dengan kuat mendorong ya hidup kita untuk bersemangat, lebih bersemangat lagi untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ya melakukan kehendaknya dengan ketulusan, dengan hati nurani yang murni, yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Kenapa kita mau kembali lagi kepada sistem yang lama? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat menarik Saudaraku, karena ya soal arah daripada kehidupan yang saat ini kita jalani ini harus berada di posisi kepastian. Amin. Dan kita akan terus berjalan di dalam posisi kepastian yang sudah dinyatakan oleh Kristus kepada kita sebagai orang-orang percayanya. Kita tidak mau lagi berjalan mundur ke belakang Bapak Ibu Saudara. Kita maju terus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya saya akan membacakan satu bagian lagi di dalam Roma pasalnya yang kelima. Ya, Roma pasalnya yang kelima. Saya membacakan untuk kita, saudara-saudaraku. Ya, saya baca di ayatnya yang ke-8, Roma pasal 5, ayatnya yang ke-8 dikatakan di sini, saudaraku, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini artinya Bapak Ibu Saudaraku, berarti ini adalah masa lalu, bukan? Ya, saudaraku, ya, ini adalah bagian dari masa lalu kita ketika kita masih berdosa. Nah, sekarang ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, ya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi di sini kita melihat bahwa hidup kita sekarang dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kasih karunia ini adalah hidup yang membebaskan kita dari roh-roh dunia yang lemah dan miskin, ya. Dan kita saat ini Bapak Ibu Saudaraku dipimpin oleh Roh Kudus dengan kepuasan-kepuasan yang dikerjakan oleh Allah. Ya, di dalam roh dan jiwa kita Bapak Ibu Saudaraku diciptakan oleh Allah kepuasan untuk selalu siap untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini yang mau ditanamkan terus oleh kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sehingga Paulus mengatakan tadi, ya, kamu begitu teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, tahun-tahun tertentu, seolah-olah ya saat ini kita masih hidup di masa yang lalu, hidup di bawah hukum Taurat. Tidak Bapak Ibu Saudaraku, sekarang kita terikat dengan kasih karunia Allah yang terbaik. Cara hidup yang terbaik yang kita jalani saat ini adalah hidup di dalam kasih karunia Allah. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka marilah kita terus saudara-saudaraku ya fokus terus menghidupi ya kebenaran kasih karunia Allah ini. Ya, kita terus belajar Bapak Ibu Saudaraku ya, supaya pengertian kita terus ditambahkan oleh Tuhan Yesus, ditambahkan oleh Roh Kudus, sehingga kita menjalani kehidupan kita di dalam ketaatan kita kepada kehendak-Nya. Roh Kuduslah yang memampukan kita dan memimpin hidup kita, bagaimana kita memahami hidup di bawah pimpinan daripada Roh Kudus, bukan di bawah kekuatan daging, hidup di bawah kasih karunia Allah, bukan hidup lagi di bawah hukum Taurat. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka
Ya, Paulus mengatakan tadi, jangan-jangan ya, aku khawatir jangan-jangan upaya kerja keras yang kulakukan untuk melayani kamu menjadi sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kekhawatiran itu disampaikan oleh Rasul Paulus karena Paulus tidak mau ya jemaat Galatia dan semua orang yang percaya mengalami kerugian lagi karena kekeliruan oleh sebab memilih kembali kepada cara kehidupan yang lama, pola-pola kehidupan yang lama. Teruslah kita bertumbuh, teruslah kita ya taat dan teruslah kita setia kepada panggilan ya hidup untuk senantiasa berada di dalam ketaatan akan kasih karunia Allah Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu pada pagi hari ini sekali lagi ya dari kampung halaman di Tapanuli Utara ya, cuaca yang dingin, Bapak Ibu Saudaraku, kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan kita juga bersiap untuk melakukan segala tugas dan pekerjaan kita dimanapun kita berada. Kita bersama-sama dalam ibadah saat teduh kita pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya, dan biarlah kasih karunia-Nya terus mendorong semangat kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini semua saudara-saudara seiman kami, semua anak-anak Tuhan yang penuh kerinduan untuk hidup bertumbuh terus di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati kami semuanya lebih lagi, supaya kami bisa menerapkan di dalam setiap bagian, setiap rinci daripada kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang memaksimalkan hidup kami untuk bisa menyuarakan terus ya Bapa, kehendak-Mu, kerinduan-Mu ya Tuhan, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah bergabung di pagi hari ini dalam ibadah saat teduh kami, dan kami serahkan hari yang Tuhan berikan bagi kami untuk fokus terus kepada panggilan hidup yang telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Kami merasa dipuaskan, kami merasa bersuka cita senantiasa atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi buat kita semuanya. Salam, salam kudus. Ya, terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, salam.